Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kembali Madia akan menganalisa satu akun yang berjudul Agama Akal TV. Ini video membahas tentang puisi yang baru-baru ini lagi kontroversi sekali gitu loh. Oke. Puisi di sini dimana dibacakan oleh anak-anak orang muslim pada peringatan ajaran agama Nasrani atau Kristen. Oke. Kita lanjut dulu ya argumen orang ini. Tapi sebelumnya saya hanya sampaikan dulu, akun ini orang ini yang saya bahas ini juga beberapa videonya sebelumnya sangat gimana ya, saya bahas sangat bertentangan sekali dalam Al-Quran dan Al-Hadis apa-apa yang dia argumenkan dan wacanakan di video dia gitu loh. Contoh kemarin tentang Valentine, dia sudah jelas di Al-Quran kan sudah menolak, Al-Hadis sudah menolak, tapi ini orang selalu mencari pembenaran tentang Valentine itu gitu loh. Nah, jadi kita sudah bisa, saya secara kaum muslim sudah bisa dapat gambaran ini tentang orang ini. Video akun Agama Akal TV ini juga gambarannya gitu loh, bahwa ini orang alirannya bagaimana gitu loh. Memang dalam ajaran Islam menjelang hari kiamat atau akhir zaman lah sekarang ini, sebanyak bermunculan orang-orang yang ahli agama, bisa berbicara tentang agama Islam, bisa berhadis, bahkan dia hafal Al-Quran kadang-kadang orang seperti itu, tapi konsep dari prakteknya dia tidak mengamalkan ajaran Islam itu sendiri gitu loh, dan cenderung bertentangan dalam Al-Hadis dan Al-Quran itu sendiri gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ada 3 golongan yang Nabi Muhammad SAW gambarkan nanti akhir zaman. Yang pertama, gambarannya itu adalah orang Islam liberal, Islam yang bebas. Islam bebas ini sangat berbahaya juga, karena Islam yang bebas inilah yang menghancurkan Khalifah Turki Utsmani. Kekhalifahan runtuh pada saat gara-gara Khalifah Islam yang liberal ini gitu loh. Kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh 90 tahun yang lalu gitu loh, gara-gara Islam liberal ini gitu loh. Nah, kalau kemudian Islam munafik, kalau Islam munafik mungkin sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu di mana-mana gitu loh. Jadi dia gini, sesuatu yang dia tidak menguntungkan dengan dia nggak mau pakai gitu loh. Tapi begitu yang menguntungkan, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dia tetap langgar gitu loh, karena menguntungkan. Orang munafik seperti ini gitu loh. Beda lagi pahamnya dengan orang yang Hawarid itu juga kurang lebih seperti liberal, tapi dia mempunyai suatu ajaran yang dia sangat gimana ya, sangat kuat sekali dengan kelompoknya itu gitu loh. Sehingga apa yang ditekankan kelompoknya dijalankan, padahal tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Itu juga bermunculan saat ini gitu loh. Terserah Anda menilai ini. Yang saya tanggapin sekarang akun ini termasuk golongan mana, silahkan Anda menilai apakah dia termasuk golongan yang 3 itu atau tidak. Ini kembali kepada diri Anda menilai. Saya hanya memberikan contoh. Dia sekarang membela habis-habisan tentang puisi yang lagi kontroversi yang menyinggung ajaran Islam ini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Anda nilai sendiri ini orang. Silahkan menyimak bagaimana dia mencoba mempertahankan puisi yang sangat bertentangan sekali dalam ajaran Islam itu loh. Puisi yang sangat menyinggung sekali maknanya dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, lanjut. Sebetulnya begini, apa sih bedanya kita orang Islam membuat puisi untuk mengapresiasi hari raya umat lain gitu, dengan orang lain atau umat lain non muslim yang menyanyikan lagu-lagu dalam tradisi religi umat Islam gitu. Misalkan ada tuh siapa penyanyi Glenn Fredly menyanyikan sholawat. Apa bedanya dengan orang Islam yang membacakan puisi Paskah atau puisi
Jumat Agung itu yang ditulis Mas Ulil. Semua agama sama. Terus ada orang FPI atau orang inilah bilang, nah kalau agama semua sama, kenapa Anda gak pindah ke Kristen? Justru pindah itu karena berbeda, bukan karena sama. Misal Oke. Nah, bagaimana dia tadi orang ini memutar-mutar balik kata gitu loh, memutar balik fakta, pemahaman kalimat yang berbeda-beda gitu loh. Di satu sisi dia membela puisi tersebut dengan argumen bahwa semua agama sama. Nah, kemudian ada dari ormas menyeletuk, kenapa Anda pindah aja ke ajaran yang lain? Terus dia bilang berbeda. Berarti ini orang argumennya memang apa ya? Kita katakan kalau dibilang argumen yang pelin-pelan namanya, tidak sesuai dengan komitmennya gitu loh. Tapi di satu pihak dia membela ini puisi ini gitu loh. Puisi yang kontroversi ini di satu pihak dia membela. Ya jelas dalam Islam bagaimana menanggapi hal ini. Karena puisi tersebut mengandung makna isi puisi tersebut. Maknanya kan yang didengarkan maknanya puisi tersebut. Makna cara pembacaan dan makna puisi tersebut gitu loh. Nah, sekarang yang oke lah cara pembawaannya baik aja. Tapi yang membawakan orang-orang muslim, anak-anak orang Islam pakai baju santri, pakai baju busana Islam, dari ormas tertentu Islam lagi yang mengatasnamakan, ya kan? Itu yang jadi masalah tuh. Ya, kemudian maknanya puisi tersebut itu salah sekali melanggar dari Al-Qur'an gitu loh. Melanggar makna puisi tersebut, melanggar ajaran Al-Qur'an. Bagaimana Anda mau mengatakan itu tidak salah gitu loh? Ya jelas salah sekali. Kan melanggar bahwa yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus Isa dalam Al-Qur'an, tapi orang yang diserupakan gitu loh. Iya kan? Ya, terus Anda berusaha mencari pembenaran ini. Kita dengar pembenarannya. kan saya diam di rumah ini, terus ada rumah kosong sebelahnya, luasnya sama, halamannya sama, fasilitasnya sama, terus saya disuruh pindah ke rumah itu, gitu. Ngapain pindah rumah itu? Toh sama, gitu kan? Justru pindah itu karena berbeda. Misalkan saya diam di rumah yang kumuh ini, terus di tetangga sebelah itu ada rumah kosong mewah segala macam, terus kita mempunyai logistik atau ekonomi yang mencukupi untuk menyewa rumah itu, baru pindah. Itu karena beda, kan? Kalau sama ngapain pindah gitu? Ia yang rebah di pangkuan perawan. Oke, kita tanggapin dari orang ini. Dari argumen orang ini, dari akun Agama Akal TV ini berarti menyamakan agama gitu loh. Iya kan? Dia menyamakan ajaran agama itu gitu loh. Padahal berbeda, dalam Islam enggak seperti itu gitu loh. Nah, berarti ini sudah tahu ya sifat ini orang. Nanti kita lanjut dulu puisi yang dia tampilkan. Suci bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Oke, di sini saya akan tegaskan kembali, isi puisi ini juga mengandung kata rajam. Rajam dalam ajaran Islam itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dilempar dengan batu. Itu biasanya hukuman buat orang-orang yang melakukan perzinahan, itu biasanya dirajam itu. Nah, dan berbeda, artinya dari puisi ini juga pengiringan makna, pengalihan makna ke salib, beda. Salib dengan rajam itu sangat jauh berbeda gitu loh. Nah, ini artinya rajam ini pun dia sudah mulai membiaskan makna rajam itu sendiri gitu loh. Yang rajam disamakan dengan salib gitu loh. Beda, jauh beda. Oke, kita lanjut. Ia yang tengadah ke langit
suci, terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu. Oke. Nah, ini maknanya artinya tidak usah dibahas lagi orang-orang yang disalib itu gitu loh. Artinya siapapun yang disalib, fokus aja ke yang disalib gitu loh. Ya, fokus ya. Terserah, artinya yang disalib itu terserah apakah itu benar-benar Yesus atau Isa atau siapapun yang disalib, kasihan aja langsung dengan yang disalib itu loh. Artinya fokus ke sana aja gitu loh. Tidak usah dipertimbangkan lagi, tidak usah dibahas lagi tentang siapa yang disalib itu gitu loh. Ini makna maunya puisi ini begini. Artinya ya tidak usah dibahas artinya tentang masalah yang disalib atau tidak benar. Pokoknya kasihan aja sama orang itu gitu loh. Kasihan sama yang disalib itu gitu loh, kasihan. Padahal pada saat itu ada 3 yang disalib dalam proses penyaliban Isa tersebut. Ada perampok, ada orang yang jahat juga yang mendampingi penyaliban tersebut. Kalau dalam puisi ini berarti kedua yang disalib orang-orang itu juga dibenarkan dong. Artinya tidak usah dibahas gitu loh tentang yang disalib. Apa benar puisi seperti ini gitu loh. Anda nilai sendiri karena yang disalib itu ada 3 orang. Pada masa pada Yesus mau disalib tersebut oleh tentara Romawi, ada 3 orang yang disalib. Kalau dari puisi ini artinya tidak usah dibahas masalah proses penyaliban siapapun yang disalib itu. Nah berarti kalau tidak usah dibahas berarti membenarkan orang-orang yang disalib tersebut. Pokoknya lihat aja orang yang disalib itu. Berarti kita kasihan dong. Artinya dengan orang perampok yang di samping yang orang jahat yang disalib, yang juga disalib pada saat itu, ya kan, kasihan juga dengan yang para pembunuh yang disalib oleh tentara Romawi juga di samping Yesus. Artinya karena tidak perlu diperhatikan kata puisi ini gitu loh, ya kan? Apa benar ini puisi? Ya salah juga begitu caranya. Oke, lanjut. Terus mengingatkanku, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krisnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarku tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, bongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak, ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Oke, kalau ndak dianalisa, kalau ndak dibahas tentang yang disalib itu, maka kita kan tidak tahu siapa yang disalib gitu loh. Kan pada saat itu kan 3 orang yang disalib di dalam sejarah Yesus itu. Ada orang perampok yang jahat pada saat itu, ada yang pembunuh, dan ada juga yang Yesus atau Nabi Isa juga gitu loh. Kan 3 orang. Kalau nggak dibahas itu bagaimana mau tahu siapa yang disalib? Prosesnya bagaimana gitu loh. Kan 3 orang pada masa itu. Kan kita tidak tahu siapa yang disalib pada masa itu dalam 3 orang itu gitu loh. Oke? Berarti puisi ini lemah posisinya. Tidak mau tahu siapa yang disalib gitu loh. Kalau yang disalib itu bukan Yesus bagaimana? Apa yang disalib itu perampok yang di samping Yesus? Pembunuh yang di samping Yesus oleh tentara Romawi? Apa harus kita bela-belain juga? Kasihan sama orang itu. Ya nggak bisa puisi seperti ini gitu loh. Lanjut. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Iya ndak bisa. Yesusmu sama Yesus itu tidak benar dalam ajaran Islam. Karena Islam itu tidak mengakuin Yesus yang itu disalib, tidak mengakuin. Islam mengakuin bahwa
Yesus itu malah dibela, dinaikkan ke atas langit, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak mau nabinya atau rasulnya mati sia-sia seperti itu gitu loh. Dalam mati seperti itu alangkah ruginya apa? Alangkah gimana gitu kalau seorang nabi dan rasul sampai matinya seperti itu gitu loh. Bahkan orang Yahudi pun nggak yakin mereka itu seorang nabi. Bangsa Yahudi dan Nasrani, bangsa Yahudi itu tidak yakin bahwa yang disalib itu Yesus, Isa. Nggak yakin. Karena apa? Karena kok bisa mati katanya nabi dan rasul seperti itu gitu loh. Makanya dia sampai sekarang menunggu Mesias yang akan datang. Dia masih menunggu sampai saat ini. Bahkan kitab dalam Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang Yahudi di sana sebagian besar tidak menerima kitab Perjanjian Baru. Jadi nggak bisa seperti itu. Artinya belum tentu pasti kami tidak akan menerima Yesus sebagai penebus dosa. Nggak bakal mau Islam menolak dalam hal itu. Karena Isa itu, Yesus itu dinaikkan ke atas langit. Oke, lanjut. Dia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Agama Akal TV. Kita selalu semangat setiap kita dalam perjumpaan ya, dalam membuat konten gitu. Karena kita ini, saya kira ini penting, ada beberapa hal dan ada satu topik yang akan kita angkat di sebuah konten ini yang sangat menarik. Karena memang hari ini lagi viral di media sosial mengenai puisi ya, video puisi ya. Itu seorang anak kecil begitu yang menyampaikan. Tapi menurut saya kan udah nonton juga gitu. Di video tersebut itu sangat beragam lah, bagus bahasanya juga. Di sana banyak makna-makna tertentu begitu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan minta waktunya kepada Kang Rizal Dikri untuk merespon mengenai hal ini. Silahkan Kang Rizal. Sebetulnya begini Mang, puisi itu dari tweet-tweet Mas Ulil di tahun sekitar 2015 atau 2014. Posisi saya waktu itu di Jakarta. Saya juga termasuk orang yang sering menikmati tweetnya sama tulisannya Mas Ulil, Mas Dr. Abdallah. Begitu juga sekarang kan sudah ada pengajian Ihya Ulumuddin yang digagas oleh Mas Ulil. Nah, sebetulnya puisi ini dari dulu sudah ada. Kenapa viral? Viralnya baru sekarang karena ada sebuah video anak kecil dengan menggunakan peci berlogo Nahdlatul Ulama atau NU. Ini menarik sih sebetulnya karena ini bicara sastra ya. Sebuah puisi, sebuah karya sastra tapi dikritik oleh yang bukan pakar sastra gitu loh. Iya. Oke, ini langsung Madia jawab dulu. Puisi atau sastra itu kan bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa didengar oleh orang-orang maknanya. Sangat mudah menganalisanya. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, apabila bertentangan dengan Al-Hadis, apapun puisi tersebut ya tidak boleh, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi ya tidak perlu orang-orang yang ahlinya membahas ini. Semua orang bisa mendengar kok. Maknanya juga ketahuan makna puisi tersebut. Makna puisi tersebut bisa dianalisa, bisa didengar, bisa dilihat dan disamakan dengan Al-Quran. Beda atau sama dengan Al-Quran gitu loh. Dikorelasikan ke Al-Quran sana. Kalau berbeda bertentangan isinya ya nggak perlu dibahas lagi. Anda nggak perlu panggil ahli budaya, ahli sastra. Kalau dalam untuk mendengar begini aja nggak perlu ahli sastra, bro. Oke, lanjut. Dikritik sama ahli teologi lah atau kiai lah atau apa yang nggak tahu juga apakah kiai itu paham teologi Kristus atau paham
teologi Hindu, Buddha dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menarik karena banyak orang yang tidak sependapat dengan puisi ini, tapi tidak mempunyai latar belakang sesuatu hal yang berkaitan dengan puisi itu gitu. Misalkan Ya nggak perlu ya nggak perlu latar belakang kalau cuman begini bro. Ini sudah jelas kelihatan makna istrinya puisi itu. Jelas puisi itu mendukung tentang penyaliban Yesus Kristus mati di tiang kayu salib. Itu sudah jelas isinya. Ngapain dibahas yang dipanggil ahlinya untuk puisi itu perbuatan konyol, namanya bodoh. Nah terus isinya juga menyuruh orang ayo sama-sama merangkulan beribadah sama, artinya sama Islam, Kristen, apapun dia kan menyebut begitu tadi. Artinya sama-sama kita gitu loh. Artinya sama agama itu sama aja dalam puisi itu yang dimaksudkan. Itu kan makna yang sesuai dengan puisi begitu, sudah tidak perlu orang lain yang pintar-pintar, anak kecil aja bisa membacanya, mengartikan itu kok bro. Oke. Ada seorang dai tiba-tiba mengomentari puisi itu gitu loh. Jadi bukan kapasitasnya. Bukan kapasitasnya. Dia bukan seorang pakar, dia bukan seorang alim, tetapi ia hanya sebatas khutbah. Khutbah itu ya tukang khutbah, tukang ceramah. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu akan banyak orang yang kathirul khutbah qalilul ulama. Jadi banyak orang yang tukang ceramah, tukang nyocot, tukang ngebacot, tetapi qalilul ulama sedikit di era saat ini. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Siapa sih yang disebut ulama itu? Ulama itu bukan hewan, bukan yang apa yang dikatakan si Gus Nur, bukan. Suginur bukan. Gus Nur lah, kita hormati beliau. Bukan yang disebut buaya itu ulama, monyet itu ulama, bukan seperti itu. Ulama itu adalah cendekia yang mempunyai expert di bidangnya masing-masing. Misalnya ulama fikih ya expertnya bidang fikih, ulama sastra, ulama ma'ani, ulama bayan, ulama sastra Arab lah. Ya di bidang dia membuat sebuah prosa alfil, malfil, ma'at. Berarti ini orang artinya gini, kalau bukan bidangnya tidak perlu, walaupun kelihatannya puisi itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh berkomentar atau menanggapin puisi ini gitu loh. Biarin aja berkembang gitu loh. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis, diam aja maunya orang ini gitu loh. Inilah dia mau coba menghilangkan ini, mengkaburkan makna bahwa memang puisi itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dia mencoba mencari pembenaran di lain gitu loh. Ini caranya. Artinya dia mencegah duluan gitu loh. Mencegah duluan orang-orang untuk menganalisa puisi ini gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Kamal fil gitu kan. Nah, secara prosanya betul, bagus, sajaknya bagus gitu. Tetapi tidak mempunyai makna yang mendalam seperti Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Sastra paling tinggi. sastra paling tinggi, ya sastra Tuhan. Sastra Tuhan ya. Bukan bagian dari ucapan manusia Al-Quran itu. Nah, tetapi karena manusia itu dianugerahi naluri seni oleh Tuhan, itu manusia bisa menggambarkan ciptaan Tuhan dalam bentuk puisi, dalam bentuk sastra yang sangat indah. Misalkan kita mengenal sastra Jendra Rahayu Diningrat Pangruat Indi, misalkan sastra dari para leluhur kita tentang penggambaran ayat-ayat kauniyah Allah atau ciptaan bumi ini gitu. Tetapi kita ingin melihat apakah ada yang salah dalam lirik Mas Ulil itu. Nah, ini kan banyak ahli teolog lah, sok-sok teolog sebetulnya, bukan ahli teolog ya, dai-dai recehan sebetulnya. Saya memang tidak tertarik dengan, bukan sok-sokan, bukan seperti itu bro. Ini lirik puisinya ini sudah sangat jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran. Anda mau mencari pembenaran bagaimana lagi tentang puisi itu gitu loh. Apapun yang Anda mau coba singkir, mau coba untuk mengurangi kualitas
Al-Quran nggak bakal bisa, bro. Apapun yang Anda cegah tentang membahas tentang puisi ini memang sudah salah. Anda mencoba untuk cari pembenaran itu berat. Coba saya lihat Anda pembenarannya bagaimana. Saya mau dengar. Ida itu dari dulu saya kurang tertarik. Iya, kurang tertarik saya. Iya. Biasa aja. Iya. Kalau sama profesor, misalkan sama Profesor Ruslan, amin gitu. Nah, kita baca, ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ini kan Yesus kan. Yesus terlahir dari manusia suci atau perempuan suci, Siti Maryam gitu kan. Ini dijelaskan juga di Ali Imran kan di Al-Qur'an. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Oke, ini saya bahas dulu, bro. Ada yang ketinggalan Anda makna puisinya itu. Masalah Yesus mati kemudian bangkit di kayu salib itu tidak ada di dalam ajaran Islam, bro. Yang mati itu bukan Yesus. Yesus naik ke atas langit, itu sudah jelas Al-Quran mengatakan itu. Anda mau mencoba membahas dari awalnya doang. Tengahnya bagian belakang tidak Anda bahas tadi. Ya kan? Kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga hari. Itu bukan ajaran Islam, bro. Anda mencoba menghindar ini. Kemudian Anda lanjutkan kembali membaca pada bait yang berikutnya. Ya, inilah kebodohan Anda. Saya katakan bodoh. Anda mencoba mengait-ngaitkan itu, tapi meninggal bagian-bagian yang lain gitu loh. Bodoh namanya itu. Oke, lanjut dulu. Iya. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmizi. Cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Justru Mas Uril di sini mengatakan aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Karena ahli teologi itu seringkali berdebat apakah Yesus itu mati atau Yesus itu diangkat ke langit. Itu aja. Itu aja. Padahal di dalam Islam sendiri ada yang meyakini Yesus itu sudah mati. Misalkan kalau tidak salah ya, mungkin nanti kalau ada orang Ahmadiyah bisa dikoreksi lah, karena saya kemarin agak salah. Rendra juga jelas seorang sastra. Manusia itu dianugerahi Nah, sudah meleset dia. Sekarang ini orang sudah kelihatan bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Tidak ada mengatakan Yesus itu mati, tidak ada, bro. Tidak ada. Yang benar itu Islam, Yesus itu naik ke atas langit. Nah, disinilah letak perbedaan antara Islam dengan orang ini gitu loh. Keyakinan Islam, ajaran Al-Quran berbedanya letaknya dari pemahaman orang ini. Kita ulang sekali lagi, letak pemahaman kesalahan fatal ini orang. Coba lihat. Mempunyai hikmah atau kedudukan yang paling tinggi gitu di mata orang-orang Arab dulu gitu. Makanya Nabi juga seringkali mendengar kita harus menerima pendapat orang lain, begitu Bang. Jadi misalkan ada tuh siapa penyanyi Glenn Fredly menyanyikan sholawat, cuma ada yang ngumpulin terus dibikinlah diraih oleh para penyair, para sastrawan. Kenapa kalau kita melihat peradaban Mekah, justru yang paling dituakan, yang paling dihormati, yang paling dimanusiakan itu adalah para penyair. Itu dalam bentuk puisi, dalam bentuk justru tingkat kebijaksanaan tertinggi itu biasanya diraih oleh para penyair, para sastrawan. Kenapa kalau kita melihat peradaban Mekah, justru yang paling dituakan, yang paling dihormati, yang paling dimanusiakan itu adalah para penyair. Itu para penyair, karena penyair itu mempunyai hikmah atau kedudukan yang paling tinggi gitu di mata orang-orang Arab dulu gitu. Makanya Nabi juga seringkali mendengar syair-syair jahiliyah gitu. Nah, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran, meskipun penyair sekelas Walid bin Mughirah atau siapa namanya Musailamah Al-Kadzab
Musailamah Al-Kadzdzab itu seorang penyair yang disuruh orang kaya di Mekah untuk menandingi Al-Quran, sehingga dia membuat sebuah prosa alfil, malfil, ma adroka malfil gitu kan. Nah, secara prosanya betul, bagus, sajaknya bagus gitu, tetapi tidak mempunyai makna yang mendalam seperti Al-Quran. Makanya Al-Quran itu Sastra paling tinggi. sastra paling tinggi, ya sastra Tuhan. Sastra Tuhan. Iya, bukan bagian dari ucapan manusia Al-Quran itu. Nah, tetapi karena manusia itu dianugerahi naluri seni oleh Tuhan, itu manusia bisa menggambarkan ciptaan Tuhan dalam bentuk puisi, dalam bentuk sastra yang sangat indah. Misalkan kita mengenal sastra Jendra Rahayu Diningrat Pangruat Indiyu, misalkan sastra dari para leluhur kita tentang penggambaran ayat-ayat kauniyah Allah atau ciptaan bumi ini gitu. Tetapi kita ingin melihat apakah ada yang salah dalam lirik Mas Ulil itu. Nah, ini kan banyak ahli teolog lah, sok-sok teolog sebetulnya bukan ahli teolog ya, dai-dai recehan sebetulnya. Saya memang tidak tertarik dengan dai-dai itu, dari dulu saya kurang tertarik. Kurang tertarik saya biasa aja. Iya. Kalau sama profesor, misalkan sama Profesor Ruslan, amin gitu. Nah, kita baca, ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari melawan mati. Nah, bangkit setelah 3 hari melawan mati itu bukan ajaran Islam, ya kan? Itu bukan ajaran Islam. Sekali lagi, terus berarti Yesus juga mati, itu juga bukan ajaran Islam, bukan dalam Al-Quran. Al-Quran menolak tegas itu. Berarti Anda ini percaya ini puisi ini bukan Al-Quran. Bagaimana omongan Anda ini tidak beres Anda. Oke, lanjut lagi. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ini kan Yesus kan? Yesus. Nah, berarti kalau jasad itu berarti udah mati Yesusnya. Al-Quran enggak seperti itu, bro. Berarti Anda bertentangan dengan Al-Quran kalau Anda percaya ini. Nah, ternyata Anda mendukung ini gitu loh. Berarti terserah Anda, ikutin aja yang ini. Jangan ikut Al-Quran kalau begitu caranya. Oke, lanjut. Terlahir dari manusia suci atau perempuan suci, Siti Maryam gitu kan. Ini dijelaskan juga di Ali Imran kan di Al-Quran. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci. Rajam juga tidak seperti disalib, bro. Rajam itu dipendam dalam tanah, sisa kepala aja yang kelihatan, dilemparin pakai batu biasanya. Orang yang berzina itu hukumannya. Nah, jadi Anda juga salah fatal ini, membenarkan rajam di dalam puisi ini, padahal rajam tidak ada kaitannya dengan salib. Oke, lanjut. Terbalut kain merah kirmizi, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Justru Mas Ulil di sini mengatakan aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Karena ahli teologi itu seringkali berdebat apakah Yesus itu mati atau Yesus itu diangkat ke langit. Itu aja. Itu aja. Padahal di dalam Islam sendiri ada yang meyakini Yesus itu sudah mati. Misal, Astagfirullahaladzim. Tidak ada, dalam Islam tidak ada yang meyakini bahwa Yesus itu mati di kayu salib, tidak ada. Ini Al-Quran, Anda silahkan baca. Berarti ini orang parah banget gitu loh, mau mencoba melarikan diri dari Al-Quran. Al-Quran sangat tegas bahwa Isa Al-Masih itu dinaikkan ke atas langit. Orang yang mati itu adalah orang yang diserupakan, bro. Apabila ada ajaran Islam yang percaya yang mati itu Yesus atau salib Nabi Isa, maka dia bakal keluar dalam Islam, ajaran Islam. Maka tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran. Kita lanjut dulu, bro ya. Anda ini saya nilai, silahkan penonton nilai sendiri orang ini sudah. Lihat sendiri apakah dia bertentangan dengan Al-Quran apa tidak dari argumen dia.
dia mencoba untuk mengaitkan dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu bukan Islam, saya kasih tahu. Ahmadiyah itu bukan jalur Islam, bro. Itu termasuk aliran yang sesat. Oke, lanjut dulu. Kan kalau tidak salah ya, mungkin nanti kalau ada orang Ahmadiyah bisa dikoreksi lah, karena saya kemarin agak salah juga berbicara karena keceplosan soal Ahmadiyah. Kalau tidak salah, Ahmadiyah itu meyakini Yesus itu sudah meninggal gitu. Sudah inilah, sama seperti Kristen meyakini bahwa Yesus itu sudah disalib. Nah, ya kan, berarti ini orang sudah mulai mencari pembenaran dengan mengaitkan dengan namanya aliran Islam Ahmadiyah. Padahal Ahmadiyah itu sendiri dalam Islam itu digolongkan aliran yang sesat. Karena apa? Karena dia ada kepercayaan yang lain yang berbeda dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Walaupun sebenarnya dia bagian dari Islam, tapi dia ada mempercayain sesuatu yang penting, yang pokok dalam ajaran Islam, tapi dia berbeda gitu loh. Itu. Nah, kemudian ini orang mencoba mengaitkan dengan Ahmadiyah untuk mencari pembenaran puisi ini gitu loh. Waras enggak tidak otak orang ini, waras enggak kira-kira? Silakan penonton, pemirsa di mana aja menilai ini orang siapa namanya, Fikri apa, saya kurang ngerti ini. Oke, lanjut dulu ya. Dan meninggal gitu. Nah, ini di Islam sendiri perdebatan teologi tentang Yesus berbeda lagi gitu loh. Belum selesai gitu. Nah, makanya Mas Ulil mengatakan bahwa tidak benar. Di dalam Islam sudah kelar urusan masalah Yesus, sudah kelar, bro. Ini di Al-Quran sudah jelaskan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Yang disalib bukan Yesus, jelas sudah. Ya, Yesusnya dinaikkan ke atas langit, Nabi Isa dinaikkan ke atas langit. Udah kelar. Sudah jelas, tidak ada masalah, bro. Yang jelas intinya bukan Yesus yang disalib, itu sudah jelas di Al-Quran. Anda aja yang bodoh mengatakan tidak jelas yang disalib itu. Anda bodoh ini, tidak percaya Al-Quran berarti Anda ini. Oke, lanjut. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Darah Yesus maksudnya. Yang dikorbankan untuk dosa-dosa para pengikutnya itu kan. Oke, kita lanjut. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku, bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, justru di sini mengatakan Muhammadku. Jadi tidak ada di sini sebetulnya Mas Ulil meyakini Yesus Tuhan, Krishna sebagai dewa, Buddha sebagai dewa, atau Konfusius sebagai nabi dan lain sebagainya. Itu kan opini Anda, bro. Opini pemikiran Anda. Yang jadi masalah di sini kan bukan ini topiknya. Yang jadi masalah ini pengakuan Yesus itu disalib. Itu dan Anda bawa giring ke dalam Islam. Itu yang fatal, yang salah banget. Itu kalau masalah pengakuan Nabi Muhammad apa itu opini Anda doang. Tidak ada masalah seperti ini. Oke, lanjut. Ya tidak ada. Justru di sini Mas Ulil mengatakan Muhammadku, Yesusmu, Krishnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku. Nah, apa yang dimaksud di bait ini? Mas Ulil mengatakan dia belajar dari Nabi Muhammad, belajar dari Yesus, belajar dari Krishna, belajar dari Buddha, belajar dari Konfusius tentang apa makna cinta. Itu kan yang mengajarkanku tentang keluasan dunia dan cinta, kata Mas Ulil. Penyakitmu wahai kaum beriman, penyakitmu wahai kaum beriman, yang katanya kamu beriman, kalian mudah puas diri. Ya, mudah puas diri, merasa diri lebih iman lah, lebih berislam gitu. Pongah, jumawa, bagai burung merak, kalian gemar menghakimi. Ini kan orang-orang sekarang kan banyak menghakimi, salah dikit dihakimi. Ini syair ini menjadi perdebatan dialektis di internal NU dan juga di kalangan umat Islam sebetulnya saat ini. Ini menarik sebetulnya. Oke, kita lanjut. Tubuh yang mengucur darah di kayu itu bukan burung merak. Ia mengajarkan kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Ya, orang Kristen kan disesatkan segala macam, padahal Yesus sendiri mengajarkan cinta gitu. Mas Ulil meresapi lah di sini.
Bukan begitu masalahnya, bro. Kita bahas topik masalah penyalipan ini dalam puisi itu. Kalau masalah cinta, masalah yang lain atau ajaran Kristen itu bukan masalah di sana. Dalam Islam juga mengakuin dulunya Kristen, ajaran Nasrani, Yahudi itu benar masuk surga mereka kalau beramal ibadah. Yang jadi masalah setelah Yesus dan Nabi Isa itu wafat, terjadilah seperti ini gitu loh. Terjadilah seperti ini masalah penyalipan segala macam ini, yang kemudian akhirnya dibuat makna bahwa itu adalah Tuhan. Itu yang jadi masalah gitu loh. Itu yang jadi masalah dalam Islam. Sehingga muncullah ayat Al-Quran menegur bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, bukan Isa, tapi Yesus dinaikkan ke atas. Karena Islam sudah tahu, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa Yesus itu bakal disalib, kemudian dijadikan Tuhan, disembah untuk pengorbanan gitu loh. Itu yang jadi masalah sekarang, bukan masalah cinta kasih yang lain. Oke, lanjut. Penderitaan kadang mengajarmu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Iya kan, sekarang banyak orang menggunakan Al-Quran merasa dirinya lebih benar, lebih suci gitu kan, mengklaim dirinya lebih ini. Terus ya Yesusmu ada. Kalau Al-Quran itu tidak perlu pembenaran merasa sok suci, bro. Itu kan jelas kalam Allah. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Al-Hadis, maka itu bukan ajaran Islam. Maka orang itu salah fatal. Nah, sekarang faktanya Anda berusaha mencari pembenaran dalam hal ini. Nah, sekarang Anda berada di kubu mana ini? Islam liberal, Islam munafik, Islam hawarid. Makanya ini saya harus tegasin, ini Anda ini yang parah banget gitu loh. Siapa namanya? Fikri kayak ini. Oke, lanjut. Telah juga Yesusku, ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Ya, Yesusmu adalah Yesusku. Maksudnya apa? Yesus telah mengajariku kan, kata Mas Ulil. Ia telah menebusku dari iman. Menebus di sini dalam arti iman yang seperti orang-orang yang merasa beriman itu. Jadi Mas Ulil diajarkan oleh Yesus itu agar tidak jumawa dan tinggi hati gitu. Tetapi berarti begini ya bro ya, berarti proses masalah penyalipan itu benar, sehingga Mas Ulil itu percaya, yakin terhadap orang masalah keimanan orang-orang Nasrani tersebut, orang Kristen tersebut. Nah, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran, bro? Itu yang jadi masalah. Dua ayat Al-Quran sudah tegas mengatakan bahwa keimanan orang Kristen itu di dalam Al-Quran yang tentang kayu salib itu, tentang siapa yang dimati di proses kayu salib itu tidak benar, karena Yesusnya itu sebenarnya diangkat naik ke atas langit. Itu yang jadi masalah, bro. Nah, sekarang puisi tersebut kemudian terhambur sudah ke halayak ramai. Nah, ini yang jadi kontroversi. Nah, Anda mencoba mencari pembenaran ini, tapi pembenaran yang Anda sampaikan ini bertentangan dengan Al-Quran gitu loh. Sekarang Anda coba bantah Al-Quran itu, bahwa yang sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yesus diangkat ke atas langit gitu loh. Bantah itu kalau Anda bisa. Harus al-khudu, harus tawadu di situ. Tidak ada yang salah sebetulnya di saat ini. Yang mana yang salah? Oke, penyamarataan agama, semua agama sama. Ya memang semua agama sama gitu. Sama. Kalau ditanya lagi kenapa Anda tidak pindah ke agama lain? Karena semua sama, ngapain pindah? Pindah itu karena berbeda gitu. Misalkan dari rumah ini sama rumah itu sama, ngapain harus pindah ke rumah itu? Iya, di sini udah PO. Iya. Kalau rumah itu berbeda, lebih mewah, justru kita pindah gitu ya. Nah, justru perpindahan itu karena berbeda, bukan karena persamaan. Itu sebetulnya logika yang paling simpel gitu, tidak usah bertele-tele menggunakan filsafat-filsafat yang ini. Bahkan umat. Oke, Anda mau tahu salahnya, bro, puisi ini? Puisi ini artinya dengan adanya puisi ini mengakuin bahwa Yesus itu yang disalib. Itu Nabi Isa itu yang disalib puisinya. Sedangkan di Al-Quran yang disalib itu orang yang diserupakan. Sedangkan Yesus yang aslinya itu naik ke atas langit. Nah, berarti itu salah dalam ajaran Islam sudah. Anda mencoba mencari pelarian dari itu, apapun alasannya, pembenarannya tidak tetap bertentangan dalam Al-Quran. Itu makna puisi yang salah ini dalam
menurut Al-Quran ini puisinya. Nah kemudian di puisi itu juga ada penyamaan agama, semua agama sama, itu juga di dalam Al-Quran ditolak, tidak benar semua agama itu sama. Tapi puisi ini berusaha mencoba untuk menyamakan, itu juga salah bro. Oke, sudah jelas ya bro ya. Ini sudah jelas, Anda juga sangat jelas posisinya sekarang. Orang-orang seluruh dunia, Islam dunia mengetahui posisi Anda ini dalam posisi apa. Islam radikal, Islam liberal, Islam munafik, Islam Khawarij, terserah penonton nanti yang menilai. Ini orang posisinya berada di mana ini. Akun Agama Akal TV yang sekarang membahas tentang puisi. Yang kemarin Valentin dia membenarkan Valentin. Nah sekarang ini puisi, terserah Anda penonton sekarang nilai orang ini termasuk golongan mana. Silakan jawab nanti di kolom komentar. Orang ini dalam posisi apa sebenarnya nih yang membahas tentang puisi ini gitu loh. Saya harapkan dari teman-teman sekalian nilai ini orang agar tidak berkembang jauh. Parah ini orang, karena dia pintar bahasa Arab juga, pintar berbahasa hadis, berbahasa Al-Quran, tapi parah sekali gitu loh. Penyimpulannya sangat parah. Oke, lanjut dulu ya. Umat non muslim pun atau ya orang menyebutnya orang kafir itu mempunyai hak untuk memahami Al-Quran gitu. Semuanya tidak terbatas. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Untuk manusia apa, bukan untuk lil mukminin, lil muslimin, bukan. Di sana kan tidak spesifik. Iya. Bahasanya litubayyana linnas. Iya. Berarti untuk manusia. Iya. Kecuali orang gila. Orang gila ya. Kenapa misalkan Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak mau mengimani Al-Quran, padahal dia mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul setiap pagi, setiap malam, setiap sore, itu lewat ke rumah Rasul. Ini bacaan kok indah sekali gitu kan. Abu Jahal mengatakan seperti itu, Abul Hakam itu mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa tidak beriman? Karena tidak mau berpikir terhadap makna Al-Quran gitu. Jadi mengkaji Al-Quran ini harus berdasarkan tauhid, bukan hanya di. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa Abu Jahal itu tidak mau berpikir tentang makna Al-Quran, sekarang ini puisi kita jelaskan dengan makna Al-Quran ya. Makna Al-Quran puisi ini bahwa dia bertentangan. Nabi Isa itu yang diangkat ke atas langit, bukan disalib. Tapi yang disalib itu orang yang diserupakan bro. Nah sekarang Anda mencoba membantah ini tadi. Oke, bagaimana sifat Anda ini gitu loh. Silakan para penonton, para pemirsa dimanapun saat ini nilai ini orang. Karena ini orang sangat berbahaya sekali, liar agamanya gitu loh. Liar, bisa membawakan ajaran agama, bisa mengandung hadis, sunnah, Al-Quran, argumennya juga cukup bagus, tapi sangat rusak sekali cara berbicara dalam ajaran Islam gitu loh. Oke, saya kira ini aja dulu ya untuk analisa Islam. Madya menjelaskan dalam hal ini. Saya tidak menambah, tidak mengurang. Apabila bertentangan saya dalam Al-Quran dan dalam hadis, silahkan tegur saya. Sekali lagi, saya di sini tidak mencari pembenaran, tidak mencari apapun. Bahkan identitas saya pun tidak saya pull up ke dalam media apapun. Karena saya tidak mau mencari sesuatu yang ego atau mencari kesombongan diri. Tidak. Sekali lagi, silahkan Anda menilai ini sudah bertentangan sekali orang ini dalam ajaran agama Islam. Silakan Anda nilai nanti di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.